Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Ya, di video kali ini aku akan bahas lebih jelas lagi apa sih jalur SPAN PTKIN itu. Karena seperti yang aku bilang di video sebelumnya bahwa kalian tuh wajib banget daftar jalur SPAN PTKIN. Kenapa? Karena selain jalurnya nggak perlu dites, cuma menggunakan nilai rapor, jalur ini tuh juga gratis alias nggak membayar biaya sepeser pun, baik itu pendaftarannya. Oke, sebelumnya kalian jangan lupa untuk semangati aku dulu ya dengan cara subscribe channel YouTube aku Leni Agustin. Dan kalau misalnya kalian mau mencari informasi melalui Instagram, kalian bisa banget kepoin Instagram info.umptkin atau Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Oke deh, langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi langsung aja ya. Di sini aku akan bahas secara jelas dan serinci-rincinya mengenai jalur SPAN PTKIN. Kenapa yang pertama aku bahas jalur ini? Karena jalur SPAN PTKIN ini tuh lebih awal dibuka daripada jalur-jalur sebelumnya. So, kalian harus mengetahui informasi terlebih dahulu mengenai jalur SPAN PTKIN. SPAN PTKIN, kita bahas kepanjangannya dulu ya. Siapa tahu kalian tahu serba-serbi tentang SPAN PTKIN, tapi kalian nggak tahu nih apa sih kepanjangan dari SPAN PTKIN. Oke, kepanjangan dari SPAN PTKIN yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, dilihat dari kepanjangannya, jalur SPAN PTKIN ini adalah jalur salah satu jalur ya yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa kalian tuh wajib banget daftar jalur SPAN PTKIN. Kenapa? Karena jalur ini tuh nggak ada tes sama sekali. Jadi kalian cuma membutuhkan nilai rapor. Baik itu dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan terakhir semester 5 di sekolah kalian sebelumnya. Entah itu SMA atau SMK atau pesantren dan sederajatnya. Nah, jalur SPAN PTKIN ini tuh dilaksanakan secara serentak atau nasional di seluruh UIN, Universitas Islam Negeri, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dan STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, jadi kalau misalnya tujuan kalian kampus di antara ketiga ini yang aku sebutin tadi, yang pertama UIN, yang kedua IAIN, dan yang ketiga STAIN, kalian bisa banget daftar melalui jalur SPAN PTKIN. Dan hebatnya lagi ini nggak perlu dites, jadi kalian tuh bisa banget daftar jalur SPAN PTKIN. Oke, next sekarang aku akan bahas dulu tentang syarat-syarat kalau misalnya kalian mau daftar jalur SPAN PTKIN. Karena nggak semua orang bisa daftar jalur SPAN ya, jadi kalian harus perhatikan dulu syaratnya apa, apakah kalian layak untuk mendaftar jalur ini. Yang pertama, kalian itu merupakan siswa atau siswi MA, MAK, SMA, atau SMK angkatan tahun 2024. Nah, jadi untuk jalur SPAN PTKIN ini tuh hanya khusus kalian yang baru lulus tahun ini atau lulus tahun 2024. So, yang gapir gimana kak? Kalau misalnya aku angkatan tahun 2023 atau tahun 2022, apakah bisa mendaftar jalur SPAN PTKIN? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena untuk jalur SPAN PTKIN ini hanya untuk angkatan tahun 2024. So, kalian bisa mencari jalur-jalur lainnya. Kemudian syarat yang kedua yaitu kalian memiliki NISN yang aktif atau nomor induk nasional, nomor induk siswa nasional. Nah, biasanya tuh ini diperoleh dari sekolah kalian yang sebelumnya ya. Misalnya kalian dari SMA atau dari SMK, biasanya tuh kalian udah paham atau udah mengetahui NISN kalian berapa, dan pastikan ini yang aktif ya.
Kemudian syarat yang ketiga yaitu kalian memiliki nilai rapor atau rapor kalian itu harus sudah rangkum ya sebelum kalian mau mendaftar jalur SPAN PTKIN. Seperti yang aku bilang tadi bahwa yang dibutuhkan adalah nilai semester 1, semester 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi kalian harus merangkumkan nilai-nilai kalian yang ada di rapor mulai dari kelas 1 SMA, kelas 2, dan kelas 3 SMA sampai semester 5. Nah, jadi itu dia guys untuk garis besar syarat-syarat kalian yang mau daftar jalur SPAN PTKIN. Sebenarnya masih banyak, tapi nanti aku cari informasi lebih detailnya lagi karena ini kan masih tahun 2023 ya. Siapa tahu di tahun 2024 nanti ada perbedaan atau ada pembaharuan, nanti aku akan bikin video terpisah. Judulnya nanti syarat-syarat mendaftar SPAN PTKIN. Jadi kalian jangan lupa subscribe untuk kalian mendapatkan informasi. Next, kita bakal share tentang gimana sih Kak cara daftar SPAN PTKIN. Oke, ini aku jelasin secara garis besarnya aja ya. Nah, untuk cara daftarnya, kalian harus mengecek NPSN kalian, apakah sudah aktif atau belum. Nah, kalau misalnya NPSN kalian belum aktif, kalian bisa laporin dulu ke sekolah kalian, apakah kalian sudah bisa daftar di jalur SPAN PTKIN atau belum. Nah, kalau misalnya kalian udah bisa daftar, atau misalnya kalian udah aktif, ini tuh kalian udah bisa registrasi data sekolah atau menyambungkan data sekolah kalian dengan jalur si SPAN PTKIN. Kalian harus mengetahui terlebih dahulu apakah sekolah kalian tuh udah berkesinambungan dengan jalur SPAN PTKIN, karena sebelum siswa yang daftar jalur SPAN PTKIN, sekolah pun harus daftar terlebih dahulu supaya langsung lancar proses pendaftarannya. Setelah itu kalian login. Setelah kalian login menggunakan username dan password, selanjutnya kalian cek data siswa dan memasukkan data-data yang diminta. Nah, kalian harus mengecek data kalian dulu ya, apakah sudah benar atau ada salah. Karena biasanya yang memasukkan data itu ada sebagian dari sekolah dan ada sebagian yang dari kita sendiri. Nah, di tahun-tahun sebelumnya ada beberapa sekolah yang memasukkan data terjadi kekeliruan. Nah, misalnya entah itu dari nama, keliru satu huruf, atau nama orang tua. Itu kalian harus perbaiki sebelum proses pendaftaran SPAN PTKIN selesai. Terus untuk biayanya ya pasti kalian semua udah tahu ya, untuk jalur SPAN PTKIN ini biayanya gratis, tidak memungut biaya apapun. So buat kalian yang lulusan tahun 2024 tahun ini dan mau masuk di UIN, STAIN, atau YIN, kalian wajib banget daftar jalur SPAN PTKIN ini karena biaya pendaftarannya itu gratis. Selanjutnya, informasi untuk pendaftaran. Kapan sih Kak dibuka pendaftaran jalur SPAN PTKIN? Biasanya jalur SPAN PTKIN ini tuh dibuka di antara bulan Februari atau bulan Maret ya, paling lambat. So, sekarang masih bulan November, kalian harus mempersiapkan diri. Jangan kalian katakan, pendaftarannya masih lama, jadi aku masih mau di zona nyaman atau rebahan, gak mau cari informasi. Jangan ya teman-teman, jangan. Karena seperti yang tahun kemarin tuh waktu terasa sangat cepat, udah langsung buka aja nih pendaftaran SPAN PTKIN, tapi berkasnya belum siap. Nah, makanya dari sekarang aku informasiin tadi yang aku sebutin tuh berkas-berkasnya kalian harus persiapkan dari sekarang, supaya kalau misalnya jalur SPAN PTKIN udah terbuka, kalian langsung bisa daftar. Yap, itu dia guys, sharing pada malam hari ini mengenai apa sih jalur SPAN PTKIN itu. Nah, di video kali ini aku tuh bahas secara garis besar aja ya, untuk cara daftar secara detailnya dan syarat-syarat secara detailnya nanti aku bakal bikin video terpisah. So, buat kalian yang masih ada pertanyaan mengenai SPAN PTKIN, kalian boleh banget komen di bawah, atau kalian mau aku buatin video apa, boleh banget kalian komen di bawah ya, langsung aku buatin untuk kalian yang membutuhkan informasinya. Oke deh guys, jangan lupa untuk subscribe channel aku Leni Agustinia supaya aku lebih semangat untuk sharing informasi sama kalian. Dan kalau misalnya kalian mau mencari informasi melalui Instagram atau mengikuti tryout gratis yang aku bikin,
Kalian bisa banget kepoin Instagram info.umptkin, atau mau langsung nge-DM aku pribadi bisa banget di Instagram aku Leni Agustin 10. Dan kalau misalnya kalian mau ngontak aku lewat WhatsApp, bisa juga di 0882 4785 4631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.